Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Yustomi, 19106311700059. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat dan mempresentasikan hasilnya. Nah, di sini tugas yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari Pak Kamal. Nah, tujuan dari saya membuat program ini yaitu untuk membantu anak-anak SD, yaitu yang terutama tuh di SDN Kutanegara, karena saya juga lagi mengajar di Kutanegara. Kemudian kita langsung aja ke programnya. Nah, yang pertama ingin saya jelaskan yaitu mengenai demo dari hasil dari aplikasi yang sudah saya buat. Kita langsung run saja. Sebentar, saya coba run. Sedang oke. Bentar ya. Nah, ini adalah tampilan awal. Sebentar, belum muncul di sini. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi saya. Di sini ada menu login. Untuk melakukan login, sebelum login, kita harus registrasi terlebih dahulu. Karena jika kita tidak registrasi, tidak akan berhasil. Contoh. Nah, tidak dapat login karena dia belum terregistrasi. Maka kita harus registrasi terlebih dahulu dengan mengklik tombol dari registrasi. Nah, kemudian kita harus memasukkan emailnya itu menggunakan email. Kalau asal-asalan itu nggak akan bisa. Contoh. Nah, email yang Anda masukkan salah karena harus menggunakan @gmail.com. Karena tipe dari input dari email ini adalah tipe email address. Teks email address. Kita masukkan ya, misal Abi Yustomi, paspornya itu saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk paspor ini saya menggunakan harus lebih dari 6 atau sama dengan 6. Jika kurang dari 6 itu tidak bisa. Kemudian kita langsung registrasi dan akan muncul TOAS atau notif bahwa registrasi berhasil. Dan kita langsung saja untuk login menggunakan email tadi.
Lalu passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lalu langsung saja login. Lemot banget ya. Langsung saja kita login. Nah, ini adalah tampilan utama dari ruang belajar. Jadi ketika kita login, nanti langsung muncul ke main activity atau activity pertamanya gitu. Atau home-nya gitu. Nah, di sini ada tombol logout, juga ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, bahasa Sunda, sejarah. Jadi di sini saya ingin membuat sebuah ruang belajar untuk anak-anak agar mereka terlihat lebih nyaman gitu. Lalu kita masuk ke matematika. Coba kita masuk ke matematika. Nah, di sini ada beberapa kelas ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan juga kelas 6. Kemudian kita kembali ke bahasa Indonesia juga sama, kelas 1, kelas 2, kelas 6. Itu ada beberapa pilihan nantinya. Semuanya juga sama. Kemudian di sini ada tombol logout gitu untuk kita melakukan logout gitu, keluar. Kita pencet ya logout, maka dia akan muncul ke activity login. Mungkin untuk demonya cukup sekian ya, kita langsung saja ke materi yang akan saya bahas atau program yang akan saya jelaskan. Oke, kita stop screen. Saya screen lagi. Sebentar. Oke. Jadi langkah pertama yang saya lakukan yaitu membuat sebuah data Firebase. Firebase itu digunakan untuk menyimpan data kita yang dihasilkan oleh Google gitu. Nah, di sini saya membuka Firebase. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu membuat sebuah project terlebih dahulu dengan nama UAS-ABI ini. Dan saya ingin menghubungkannya dengan autentikasi. Nah, untuk sign modenya saya menggunakan email dan juga paspor. Untuk user sendiri yaitu login atau registrasi yang sudah saya daftarkan tadi, yaitu tadi ada Habib Stomi. Kemudian yang pertama yang saya lakukan juga ada Abiyajid B02. Kemudian langsung ke programnya. Untuk menghubungkannya, yang pertama langkah-langkahnya itu membuat Gradle-nya dulu, build script Google dan Cashpad-nya Google Service untuk menghubungkan ke si Firebase tadi, dan juga menambahkan beberapa tambahan di with Gradle gitu. Nah, seperti ini nih. Coms Google Service. Lalu kemudian untuk mengkoneksikan Firebase tersebut, kita ke Tools, lalu ke Firebase. Nah, di Firebase, tunggu loading. Nah, di Firebase ini kita hubungkan di autentikasi, lalu ke custom system. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah terkonek. Nah, sebelumnya itu ini ada tombol button ya untuk mengkoneksikannya. Kemudian kita klik saja tombol button tersebut untuk mengkonekkannya. Oke, segitu penjelasan dari Firebase-nya. Kemudian kita lanjut ke main activity. Nah, di sini kan tampilan awalnya itu pertama pasti main activity. Nah, di main activity ini ada beberapa tambahan dan juga
saya melakukan membuat login activity terlebih dahulu dan juga registrasi untuk masuk ke main activity tersebut. Nah, jadi untuk login activity ini digunakan untuk memberikan fungsi-fungsi atau perintah-perintah yang akan ditampilkan pada layout gitu. Untuk layoutnya tersendiri itu dari kita bahas login activity dulu. Registrasi deh. Untuk tampilan registrasi itu ada email, username, password. Ya. Di sini saya menggunakan untuk registrasi itu emailnya menggunakan teks email address, dan untuk passwordnya saya menggunakan tipe teks password. Nah, mana ini tipe teks password. Lalu kemudian sudah ya. Kemudian kita langsung saja ke activity-nya. Nah, di sini saya menggunakan Firebase, jadi kita harus menghubungkannya terlebih dahulu menggunakan variabel authentication Firebase dan juga data binding. Kemudian selanjutnya yaitu ketika kita menekan sebuah tombol login, maka akan terhubung langsung ke activity login gitu, langsung ke login lagi. Kemudian selanjutnya yaitu ketika kita menekan tombol registrasi, maka ada beberapa aktivitas yang akan dilakukan itu dengan melakukan pengisian email dan juga password. Nah, email ini kita ubah terlebih dahulu ke bentuk string dan juga passwordnya ke bentuk string. Lalu kemudian ada permisalan jika untuk validasi email, jika emailnya itu kosong, maka akan muncul error gitu, email harus diisi. Dan jika emailnya tidak sesuai, maka akan muncul sebuah kayak alert gitu. Itu email yang Anda masukkan salah. Kemudian kita akan validasi sebuah passwordnya dengan menggunakan if. Nah, jika passwordnya kosong, maka akan muncul error password harus diisi. Nah, jika passwordnya kurang dari 6 karakter, itu akan muncul juga password minimal harus 6 karakter. Nah, setelah itu kita registrasi Firebase atau program yang dijalankannya. Itu kita menggunakan emailnya dalam bentuk string dan juga password dalam bentuk string. Nah, kemudian untuk authentication itu atau penghubungannya, itu kita menggunakan user menggunakan email dan juga password. Lalu ketika sudah selesai gitu, itu akan memunculkan permisalan if else, di mana if-nya itu jika sebuah if-nya itu ke sini, jika sukses, maka akan memunculkan TOAS. TOAS atau alertnya itu registrasi berhasil. Lalu akan langsung muncul ke login activity menggunakan variable intent. Nah, jika gagal akan memunculkan pesan-pesan dari si Android Studio ini otomatis gitu. Itu untuk registrasi. Dan untuk login, kita ke layout-nya terlebih dahulu. Nah, untuk login tersendiri, saya membuatnya seperti ini layout-nya. Sini ada button login, ada button registrasi, kemudian ada text view email, text view password, dan juga sini menggunakan edit text untuk menginput email dan juga password. Untuk text view itu saya menggunakan text view login. Nah, sama ya, untuk email saya menggunakan
tipe inputnya itu teks email address, password dengan menggunakan teks password. Lalu kemudian ada button login menggunakan ID dari button login BTN dan registrasi BTN. Kita langsung ke codingannya, kawan-kawan. Untuk login tersendiri sama, kita gunakan dulu let in variable binding, activity login binding, terus juga authentication dari variable out. Nah, kemudian ketika kita mengklik sebuah registrasi button registrasi, akan muncul ke registrasi. Kemudian ketika kita mengklik sebuah button login, itu akan kita harus mengisi email dan juga dari password yang diubah dulu dari bentuk teks menjadi ke bentuk teks string gitu, ke bentuk string. Kemudian sama ya untuk validasi email juga, jika email kosong harus diisi, jika emailnya error atau tidak sesuai maka muncul alert email yang dimasukkan salah. Password juga sama. Nah, untuk login Firebase atau perintahnya itu, langkah-langkahnya itu sign menggunakan email dan juga password. Kemudian jika sukses maka akan masuk ke main activity menggunakan variable intent. Jika gagal akan memunculkan TOAS ya, berikut bahwa asalnya itu gagal masuk. Nah, setelah login kita langsung ke main activity. Nah, kita bahas dulu di layout. Layout mana ya layout dari si main activity. Nah, untuk tampilannya tersendiri itu ada text view pembelajar, dan ada button matematika, button bahasa Indonesia, Inggris sampai sejarah, dan juga button logout. Untuk button logout, nah ini saya menggunakan ID-nya itu logout button. Oke, ini langsung saja ke activity. Nah, di main activity, nah di sini saya menggunakan variable authentication variable out. Kemudian ketika saya mengklik logout button atau button logout, maka langkah yang akan perintah yang harus dilakukan itu adalah authentication out. Kemudian akan memunculkan TOAS logout berhasil dan akan masuk ke login activity menggunakan variabel dari intent. Nah, kemudian tadi juga ada button matematika, ada button bahasa Indonesia, button Inggris sampai sejarah. Itu adalah item dari atau pokok utama dari aplikasi ini. Nah, untuk button matematika saya menggunakan set on click listener. Jika diklik gitu, akan memunculkan TOAS gitu atau sebuah alert itu belajar matematika, dan langsung akan pindah activity-nya itu ke matematika activity. Begitu juga dengan bahasa Indonesia sampai sejarah. Nah, untuk saya bahas satu aja ya untuk activity ini. Nah, untuk di main activity saya menggunakan kita ke layout terlebih dahulu. Untuk di main activity saya menggunakan list view untuk mengatur layoutnya, dan ID-nya itu ada livy@matematika.matematika. Dan kita lanjut ke
activity-nya dari matematika. Di sini saya menggunakan variabel terlebih dahulu, variabel kelas, menggunakan array, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6. Kemudian kita variabelkan dulu, membuat variabel adapter, itu array adapter dengan this. Android Air layout, yaitu membaca sebuah layout dari item 1 dan variabel dari si kelas. Nah, untuk ini itu penulisan kembali atau juga variabel baru dari adapter. Nah, terus ketika set on item, berarti sebuah itemnya itu nanti diklik akan memunculkan itu parent, view, possession, dan juga ID. Akan membaca sebuah parent, view, possession, dan juga ID. Nah, akan memunculkan TOAS jika berhasil itu masih dalam perbaikan untuk langsung ke variabel dari si kelas ini. Bisa kita klik kelas 1, maka akan muncul masih dalam perbaikan untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Possession-nya itu ya possession dari item tersebut. Seperti itu. Mungkin cukup sekian ya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.